Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melengkapi segala perangkat kehidupan yang kita butuhkan di dunia ini. Salat serta salam tak lupa pula kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya hingga sampailah kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema esensi puasa Ramadan dalam perspektif Al-Quran. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang digunakan untuk makna puasa dari segi bahasa. Yang pertama, siyam, kutiba alaikumus siyam. Dan yang kedua, saum, inni nadhartu lirrahmani sauma. Sewaktu Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam, orang-orang menuduhnya yang bukan-bukan. Lalu Maryam pun menyampaikan, mengatakan sebagaimana yang termaktubkan di dalam Al-Quran, inni nadhartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar puasa kepada Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Tidak mudah bagi seseorang untuk menahan dirinya ketika dituduh macam-macam. Nah, inilah puasa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, yaitu dengan kata saum. Yang diwajibkan kepada kita bukanlah saum, melainkan siyam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Siyam adalah menahan diri untuk tidak makan, minum, tidak berhubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai kemudian tenggelamnya matahari. Persamaan saum dan siyam bahwa kedua-duanya adalah menahan diri. Orang yang tidak menahan dirinya dalam hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, maka dinamakan bahwa orang tersebut tidak saum dan tidak melakukan siyam. Saudara-saudariku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Memang di ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa disebutkan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, sehingga dapatlah dikatakan bahwa tujuan puasa itu adalah agar kita bertakwa. Tapi itu di ujung sana ada jalan yang harus ditempuh oleh orang yang berpuasa sehingga dapatlah kiranya sampai kepada tujuannya. Kata takwa mencakup segala macam kebaikan. Ilmu itu takwa, sabar itu takwa. Ada yang mengatakan bahwa puasa yang kita lakukan adalah untuk menenun pakaian takwa. Lebaran nanti barulah pakaian tersebut kita kenakan. Walibasut taqwa dzalika khair. Sebutlah apa saja dari kebaikan, maka itu termasuk ke dalam takwa. Takwa adalah istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan dima'ul khair, himpunan dari segala macam kebaikan. Jika Al-Quran mengatakan diwajibkan kepada kamu berpuasa, diwajibkan kepada kamu berpuasa supaya kamu bertakwa, maknanya ialah supaya terhimpun di dalam dirimu segala macam kebaikan. Maka jelaslah bahwa puasa yang kita lakukan bukanlah cuma menahan untuk tidak makan dan minum saja. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa itu bukan hanya sholat. Jika ada orang yang berhalangan sholat, jika ada orang yang berhalangan beribadah, sehingga tak dapat beribadah sebagaimana mestinya,
Sebutlah misalnya salat, puasa, membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lain. Nah, ternyata banyak amal ibadah yang dapat kita lakukan teruntuk para wanita yang sedang berhalangan. Sebutlah misalnya membaca buku yang bermanfaat, membantu orang, sedekah, senyum, yang itu semua adalah bagian dari takwa yang sesungguhnya arah yang dituju oleh puasa. Itulah esensinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mencapai esensinya kecuali hanya lapar dan haus saja. Dari segi makna, ia mungkin berpuasa, tapi bukanlah itu yang dimaksudkan oleh Allah. Maksud dari puasa adalah kendalikan diri, hiasi diri. Itulah esensi dari puasa. Kalimat senada juga pernah disampaikan oleh Buya Hamka dalam hal ini, bahwa puasa mengajarkan mengendalikan nafsu, sanggup menempuh kesakitan dalam menjunjung perintah Tuhan untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu bukan binatang, sebab hanya binatang yang tak dapat menahan lapar. Bila ada langkah membekas lara, ada kata merangkai dusta, ada tingkah menggores luka, mohon maaf lahir dan batin, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kun Ramadhaniyan, kun Rabbaniyan, wala takun Ramadhaniyan. Syukurna ala husni ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.